Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nadia di sini. Oke, buat kalian yang belum tahu, perkenalkan nama aku Nadia Niatul Ulia Alusna. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini, aku ingin ngebahas tentang ukuran pemusatan pada mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, SPDI, MPD. Oke, materi yang akan aku bahas di sini yang pertama ada definisi, lalu ada ukuran pemusatan hitungan data tunggal rata-rata, median, dan modusnya, lalu juga ada data berkelompok seperti rata-rata, median, dan modusnya juga. Langsung saja, yang pertama itu ada definisi. Ukuran pemusatan yaitu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data. Contoh, nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Ukuran pemusatan yang paling banyak digunakan adalah median, mean, dan modus. Masing-masing dari ukuran pemusatan data tersebut memiliki kekurangan. Nilai tengah akan sangat dipengaruhi nilai pencilan. Median terlalu bervariasi untuk menjadikan parameter. Sedangkan modus hanya dapat diterapkan dalam data dengan ukuran yang besar. Data tunggal. Yang pertama ada rata-rata atau biasa kita sebut dengan mean. Nah, mean sendiri rumusnya seperti di atas ini ya guys. Kalian bisa lihat. X itu sama dengan nilai tengah atau rata-rata dan N itu jumlah elemennya. Di sini ada contoh soal. Nilai 10 orang peserta ujian matematika dari sebuah SMA adalah 78, 56, 66, 94, 48, 82, 80, 70, 76, dan 50. Tentukan rata-rata dari nilai-nilai tersebut. Pembahasannya yaitu dengan menggunakan rumus rata-rata yang diperoleh. Yaitu di sini ada 78 ditambah 56 ditambah 66 ditambah 94 ditambah 48 ditambah 82 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 76 ditambah 50. Nah, lalu dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena jumlah elemennya ada 10. Jadi totalnya 700 dibagi 10 sama dengan 10. Maaf, hasilnya seharusnya 70 ya, bukan 10 karena 700 dibagi 10 yaitu 70, bukan 10. Oke, lanjut. Yang kedua ada median. Median merupakan nilai yang terletak tepat di tengah data. Untuk menghitungnya, data harus diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Dalam menghitung median, Anda juga perlu menganalisis apakah data bersifat ganjil atau genap. Hal ini sangat penting karena cara penghitungannya akan berbeda. Nah, rumus untuk menghitung median data ganjil adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus median data ganjil. Lalu ini adalah rumus median, ini rumus median data genap, ini median data ganjil. XN tambah 1 bagi 2. Di sini juga ada contoh soal, yaitu tentukan median dari data 6, 3, 4, 2, 5, 7, 6, 5, 3, 5, 2. Nah, kita urutkan dulu dari yang paling kecil, yaitu 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7. Jadi mediannya adalah
5. Nah, median data urut ke 1/2 dikali N plus 1. Jika setelah menentukan urutan tempat median, ternyata nomor urut tersebut bukan bilangan cacah, maka harus digunakan interpolasi seperti contoh soal berikut. Tentukan median dari data pada tabel tersebut. Nih, data tabelnya ya guys. Lalu pembahasannya, tabel 1 dilengkapi dengan nilai yang diperlukan sehingga menjadi seperti tabel bawah. Nih, jadi tabel seperti ini. Lalu tentukan letak median, yaitu pada data urutan ke setengah dikali N plus 1 sama dengan setengah dikali 50 tambah 1, yaitu hasilnya 25,5. Karena 25,5 bukan bilangan cacah, maka digunakan interpolasi. Jadi mediannya adalah Y25 ditambah 0,5 dikali Y26 dikurang Y25 sama dengan 7 ditambah 0,5 ke kurung 7 dikurang 7 tutup kurung sama dengan hasilnya yaitu 7. Nah, di sini ada modus. Seperti telah dijelaskan bahwa ada 3 ukuran pemusatan data yang populer atau yang umumnya dikenali yaitu modus, median, dan median. Nah, untuk macam ukuran pemusatan data yang ketiga ini pasti udah nggak asing lagi kan? Yaps, modus mengacu pada nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi terbanyak. Sama halnya dengan rata-rata dan median, rumus untuk menghitung modus juga dibedakan menurut data berkelompok dan tidak berkelompok. Modus untuk data tidak berkelompok atau data tunggal dapat diperoleh secara langsung dengan menyusun data menurut urutannya. Kemudian menentukan mana data yang pengamatan paling sering muncul nih. Jadi jika ada angka yang paling banyak atau paling sering muncul, itulah yang dinamakan modus atau itu modusnya. Nah, contoh soal mencari modus dari data berikut adalah seperti ini. Penyelesaiannya, nah karena data di atas merupakan data tunggal, biasanya agar lebih mudah, buat dalam bentuk tabel turun seperti ini. Ya, nilai 102 ada 5, nilai 104 ada 7, nilai 105 ada 9, nilai 106 ada 11, dan nilai 108 ada 3. Kemudian kalau kita lihat, data yang paling sering muncul adalah 106 karena nilai frekuensi paling tinggi, yaitu ada 11. Jadi modus dari data itu adalah 106. Oke, selanjutnya kita bahas data berkelompok. Rata-rata dari data kelompok. Untuk data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, rata-ratanya dapat ditentukan dengan rumus seperti ini, di mana XI sama dengan titik tengah kelas ke I. Tentukan rata-rata pada data tabel. Nah, di sini udah ada tabelnya ya guys. Lalu tentukan titik tengah kelas XI untuk I sama dengan 1, 2, titik-titik sampai N. Dari soal, banyaknya kelas interval adalah 6. Titik tengah kelas XI adalah... Nah, di sini kita disuruh nyari titik tengah kelas XI. XI sama dengan setengah dikali batas bawah tambah batas atas dikali kelas ke I. Jadi setengah dikali 40 ditambah 49 sama dengan 44,5. Nah, setengah dikali 50 ditambah 59 sama dengan 54,5.
Lalu X6 sama dengan setengah dikali 90 ditambah 99 sama dengan 95,5. Hasil kali antara frekuensi Fi dengan titik tengah dimasukkan ke dalam tabel. Tentukan juga hasil kali antara Fi dan Xi. Fi dikali Xi sama dengan 4 kali 44,5 sama dengan 178. Lalu F2 dikali X2 sama dengan 6 dikali 54,5 sama dengan 327. Dan F6 dikali X6 sama dengan 2 dikali 94,5 sama dengan 189. Tabel frekuensi dan nilai tengah seperti ini ya guys hasilnya. Fi sama dengan 30 dan Fi dikali Xi sama dengan 1975. Lalu sekarang tentukan rata-ratanya menggunakan rumus rata-rata, yaitu 287 dibagi 45 hasilnya 6,4. Jadi rata-ratanya adalah 65,83. Nah, yang selanjutnya ada median. Untuk data yang disajikan dalam tabel berkelompok distribusi frekuensi median dapat dicari dengan rumus seperti ini ya. Median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi F dikali 1. Contoh soal, tentukan median dari data pada tabel berikut. Nih tabelnya ya guys. Pembahasannya seperti ini. Jadi frekuensi kumulatif 3 itu dari sini, 8 itu dari 3 tambah 5, 18 dari 8 tambah 10, 31 dari 18 tambah 13, 38 dapat dari 31 tambah 7, dan 40 dapat dari 38 tambah 2. Jadi FI-nya sama dengan 40. Lalu tentukan kelas yang membuat median, yaitu dengan menghitung nilai. 1/N kali N sama dengan 1/N kali 40. Hasilnya yaitu 20. Berarti kelas median terletak pada kelas 165 dikurang 169. Kita masukin aja, itu median sama dengan TB, yaitu tepi bawah, ditambah setengah N, yaitu jumlah seluruh frekuensi, dikurang FK, yaitu frekuensi kumulatif, dibagi F, yaitu frekuensi kelas median, dan dikali I, yaitu lebar atau panjang kelas interval kelas, sama dengan 164,5 ditambah 20 dikurang 18 dibagi 13 dikali I sama dengan 165,27. Jadi mediannya adalah 165,27. Lalu di sini ada modus. Jika suatu variabel terdiri dari banyak nilai, maka lebih mudah untuk mengelompokkan data ke dalam interval-interval tertentu dan kemudian disajikan dalam suatu tabel. Kita sebut ini sebagai data yang telah dikelompokkan. Dalam kasus ini, modus dapat dihitung menggunakan rumus berikut. MO sama dengan LO ditambah LD dibagi LD1 plus LD2 dikali C. LO yaitu tepi bawah kelas modus. Lalu D1 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Nah, P2 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah modus. C itu interval kelas modus. Di sini ada contoh soal. Diketahui nilai ujian periklanan kelas Selasa pagi ruangan R506 di Fakultas Ilmu Komunikasi tahun 2008 yang diikuti oleh 65 mahasiswa. Berapa modusnya?
Interval kelas 25-34 frekuensinya 6, interval kelas 35-44 frekuensinya 8, interval kelas 45-54 frekuensinya 11, interval kelas 55-64 frekuensinya 14, interval kelas 65-74 frekuensinya 12, interval kelas 75-64 frekuensinya 8, interval kelas 85-94 frekuensinya 6. Jadi totalnya 65. Nah, jawabannya F sama dengan 14 karena merupakan nilai frekuensi paling tinggi. Lalu LO-nya sama dengan 50 dikurang 50,5 sama dengan LO-nya itu 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. C-nya itu 64 dikurang 55 sama dengan 9. Di sini juga seharusnya D1 yaitu 14 dikurang 11 sama dengan 3. D2-nya 14 dikurang 12 sama dengan 2. Jadi modusnya sama dengan 54,5 ditambah 9 dikali 3/3 ditambah 2 sama dengan 54,5 ditambah 5,4. Yang hasilnya yaitu 59,9. Oke. Kesimpulannya yaitu ukuran pemusatan data perlu dipahami secara mendalam untuk bisa membandingkan atau menganalisis data dengan tepat. Misalnya, Anda harus mencari rata-rata penduduk berjenis kelamin wanita di suatu wilayah. Ukuran pemusatan data dalam teori dasar terdiri dari pencarian nilai rata-rata, nilai tengah, dan juga nilai yang paling sering keluar atau dikenal dengan juga dengan nama mean, median, dan modus. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga bila banyak kata-kata yang salah dalam penyampaiannya, dalam pengucapannya, dalam materi yang saya sampaikan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.